Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman pemirsa sekalian, sahabat channel Kopi Lebah, langsung saja, apa tanda-tanda atau ciri-ciri kita boleh menambahkan bahan B0? Karena tidak sembarangan kita menambahkan B0. Apabila sembarangan kita menambahkan B0-nya, maka akan terganggu terhadap pertumbuhan atau perkembangan dari bahan-bahan sebelumnya yang kita pelihara. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita praktekkan atau saya contohkan kepada kopi yang ada di hadapan kita ini. Tanda-tanda yang saya maksudkan itu bisa kita mengenali dari beberapa hal, atau bisa kita mengenali dari bahan sebelumnya yang kita pelihara. Apakah kita telah boleh memelihara bahan yang baru atau tetap kita memelihara seperti apa adanya, seperti yang ada pada sekarang ini. Tanda-tandanya bisa kita melihat pada ujung dahan, atau begini saja seperti yang saya sebutkan pada konten-konten sebelumnya, bahwa umumnya pertumbuhan bahan kopi ini atau pertumbuhan pada ruas-ruas kopi ini umumnya 1 bulan itu 1 ruas, dan yang lebih sempurna atau lebih sehat itu 2 bulan 3 ruas. Yang lebih sangat super itu 1 bulan 2 ruas. Itu sangat-sangat super. Tetapi apabila ruasnya ini sudah bisa mengeluarkan 3 bulan 2 ruas, itu bisa terbilang kopi yang sehat. Seperti yang di hadapan kita ini saya telah tambahkan 1 bahan B0-nya. Karena sebelumnya ini saya pelihara 3 bahan. Yang pertama itu yang ini, kemudian yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Hanya 3 bahan. Karena saya telah melihat bahwa ini masih pantas untuk ditambahkan 1 bahan, maka saya tambahkan sebagai ciri-cirinya. Nah, kalaupun teman-teman melihat ini yang kuning ini tidak saya buang atau tidak saya rempel, yang seharusnya pada umumnya teman-teman itu atau yang belum mengetahui, apabila mendapati tunas yang kuning seperti ini langsung dirempel. Tetapi ini jangan kita rempel, kita potong saja seperti yang saya lakukan ini. Tujuannya agar bahan ini menimbulkan tunas yang baru. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa menimbulkan tunas yang baru ini nanti akan ada salah satu di antara tunas-tunas ini nanti yang mempunyai kekebalan yang sangat kuat atau mempunyai GNR yang seperti yang sepantasnya bisa melawan penyakit-penyakit. Ini terkena penyakit kuning atau gejala mati pucuk. Jadi untuk penjelasannya saya tidak akan bahas di dalam video ini untuk penjelasan masalah penyakit-penyakit ini. Namun secara ringkas telah saya bahas sebelumnya apa itu yang berkenaan penyakit kopi. Kita langsung saja kepada intinya. Tanda-tanda kita boleh memelihara bahan yang baru. Seperti yang tadi saya sebutkan. Karena ini saya pelihara seperti yang saya sebutkan tadi, karena pada kopi ini sudah mampu mengeluarkan 1 ruas lebih dalam 1 bulannya. Karena ini kita lihat, ini kemarin saya pelihara, bahannya ini saya pelihara pada bulan 9, karena kembang terakhirnya, pemekaran terakhir itu bulan 8. Kebetulan pemekaran terakhir di tempat saya ini di batu penyengatan laham, yaitu pada bulan 7. Maka bulan 8 sudah sepantasnya untuk kita melakukan penyimpanan bahan apabila kita melakukan penyimpanan bahan. Seperti yang ini, saya lakukan penyimpanan bahan pada bulan 8. Karena memang sudah memadai untuk kita menambahkan bahan. Walaupun ini masih berbuah B1 atau baru belajar B1. Nah, ini bulan 8 kemarin berbunga sebatas ini. Jadi pupusnya ini bisa kita hitung. Bisa kita hitung dari bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12. Berarti 4 bulan. Yang 4 bulan ini seharusnya sudah mendapatkan, kalau yang standarnya itu sudah 4 ruas. 4 bulan 4 ruas. Tetapi ini sudah lebih. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah masuk ke 7. Jadi
ini sudah mampu mengeluarkan 2 bulan 3 ruas. Karena 4 bulan, 2 bulan 3 ruas. 3 bulan 2 ruas. Jadi ini sudah lebih dari 3 bulan 2 ruas. Tetapi 2 ruas 1 bulan belum. Nah, jadi ini dengan tanda-tanda seperti itu sudah bisa kita untuk melakukan penambahan bahan seperti yang saya lakukan ini. Yang mana saya melakukan penyimpanan bahan B0-nya ini pada bulan 8 bersamaan dengan keluar pupus barunya ini setelah melakukan kembang rayah yang terakhir. Ini kita hitung tadi sudah memasuki 7 ruas dan yang bahan ini juga sudah memasuki 7 ruas. Bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 masuk ke 7. Berarti sangat sinkron antara bahan yang B0-nya ini dengan pupus lanjutan itu. Itu sebagai tanda-tanda kita telah boleh menambahkan B0 atau menambahkan bahan yang baru. Pertanyaannya, kalau sudah terlanjur umpamanya sudah terlanjur kita memelihara bahan yang banyak, ternyata belum mampu atau menjadi beban atau sangat terbebani bagi batang kopi ini. Bagaimana kalau yang seperti itu? Jawabannya, kita kurangi saja. Karena bisa kita kenali dengan ciri-ciri berapa jumlah ruasnya tadi. Kalau dalam 1 bulannya itu tidak mampu mengeluarkan 1 ruas, berarti bahannya harus kita kurangi, jangan kita lanjutkan lagi. Dengan mengenali tanda-tanda seperti ini, kalau dia tidak mampu mengeluarkan 1 ruas dalam 1 bulannya, berarti ini kekurangan nutrisi atau kurang subur. Jadi untuk mengurangi nutrisinya terlalu banyak pembagiannya, maka bahannya bisa kita kurangi. Nah, untuk bagaimana cara menguranginya, kita terapkan saja kepada batang yang karena ini memang sudah saya lakukan sortir beberapa hari yang lalu, kita praktekkan saja kepada yang belum disortir. Namun sebelum kita mempraktekkan, seperti biasanya bagi yang belum melakukan subscribe, apabila video ini merasa bermanfaat, silahkan lakukan subscribe. Yang telah melakukan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja cari dulu batang yang mana. Ya, ini kebetulan ini memang sudah saatnya kita melakukan penyortiran, karena ini harusnya kita lakukan pengurangan bahan, karena ini sangat terlalu rapat sekali apabila kita tidak lakukan pengurangan bahan. Nah, seperti ini, karena bahannya ini terlalu banyak. Sudah berapa ini? Terlalu banyak, sudah sangat banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, bahkan sampai bertumbang tindih seperti ini. Nah, bisa kita buktikan karena ini memang berhasil. Buah yang ini berhasil ini buahnya. Tetapi untuk kembang kemarin itu, ini bisa kita jadikan sebagai contoh bahwa apabila kita memelihara bahan yang terlalu banyak, ini akan seperti ini jadinya. Bisa kita lihat. Nah, pemekaran yang kemarin ini 60% ini gagal. Bisa kita lihat. Nah, ini karena terlalu banyak pembagian nutrisinya, terlalu banyak kita menyimpan bahan ini. Sampai berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum lagi yang ke sini masih ada 2 lagi, 8. Ini sangat banyak sekali. Sampai 8 bahan seperti ini. Sedangkan bisa kita lihat batangnya ini masih sangat kecil seperti ini. Nah, sangat kecil batangnya ini. Lebih dikit, mungkin 2 kali jempol. 2 kali sebesar jempol. Jadi ini sangat menyedihkan sekali. Terlalu banyak seperti ini. Seharusnya ini kita kurangi. Nah, kalau kita lakukan pengurangan, nanti dia tidak akan gagal lagi seperti ini. Tetapi ini sudah benar-benar terlanjur. Sudah selesai melakukan pemekaran, kita baru melakukan pengurangan. Seharusnya dari kemarin-kemarin ini sudah kita lakukan pengurangan. Jadi cara kita menguranginya bagaimana? Teman-teman mungkin bertanya, kalau terlalu banyak begini, seumpama yang ini kita potong, ini membawa buah. Sedangkan kita yang inginnya itu buah kopi. Apakah harus kita potong? Tidak seperti itu.
bukan kita potong bersama dengan buah-buahnya ini. Nah, jadi kita tentukan saja sebagaimana kita menyusun as awalnya. Kita tentukan mana yang kita tinggalkan. Cukup 4 saja sebagai bahan percobaan. Kita buat 4 as saja. Seperti yang baru saja tadi itu, yang saya tambahkan yang baru saja di awal-awal video tadi. Saya coba membuat 3 as. Ternyata dengan 3 as tersebut dia masih mampu. Maka saya tambahkan 1 lagi bahan tambahan. Jadinya dia akan menjadi 4 as. Nah, seperti ini juga kita buat percobaan dulu 4 as. Karena dengan 9 ini, dengan 9 bahan terlalu banyak, sehingga buahnya ini menjadi gagal. Bunganya kemarin menjadi gagal. Jadi kita tentukan saja, kita buat 4. Kalau 4 berarti yang ke kiri ini 1. Yang ke kanan kita buat juga 1. Yang ini bisa kita tentukan. Kemudian yang ke belakang yang ini tetap kita pakai yang ini. Yang ke depan itu, di antara yang 2 ini mana yang akan kita pakai? Apa kita pakai yang ini atau kita pakai yang ini? Nah, kita lihat siripnya sama-sama kurang aktif. Yang ini juga kurang aktif. Jadi kalau melihat kesehatannya berarti lebih sehat yang ini. Berarti yang ini kita tinggalkan. Kita tinggalkan saja yang ini. Caranya bagaimana untuk kita memotongnya? Yang ini kita potong. Kalau tidak membawa buah seharusnya kita potong dari pangkal dari sini. Dari bonggolnya ini. Tetapi karena kita masih memerlukan buahnya ini, kita potong saja sebatas yang berbuah. Ini berbuah. Nah, kita buang saja yang tidak berbuah ini ke ujung itu. Karena kita mau mengurangi bahannya ini. Karena kalau bahannya ini terlalu banyak, bisa kita buktikan seperti sekarang ini. Bisa kita lihat. Nah, kan bisa kita lihat seperti ini. Ini sudah kita potong yang 1 itu. Yang ini jangan kita potong karena memang akan kita tinggalkan. Yang ini kita potong sebatas yang berbuah. Nah, ini ada buahnya. Ini ada buahnya. Kita potong. Nah, termasuk sirip-siripnya juga ini. Karena tidak apa-apa kita potong. Selesai musim ini akan kita buang. Kita potong dari bonggolnya ini. Jadi untuk apa lagi kita memelihara siripnya ini walaupun masih sehat? Karena kalau kita potong dari bonggolnya ini, otomatis siripnya itu nanti juga akan ikut terpotong. Ini sudah 2. Kemudian yang ini lagi. Nah, bertumpang tindih. Bertumpang tindih ini kita potong juga. Nah, karena intinya hanya yang 4 ini kita tinggalkan. Tadi sudah kita pilih yang ini, yang ke sana dengan yang ke sini. Berarti yang semuanya kita potong semua. Nah, kita bisa berkeliling ke sini. Nah, termasuk yang ke bawah-bawah ini juga kita potong dari sebatas yang berbuah ini. Nah, kita potong, jangan sayang ini. Nah, ini kita potong semua. Nanti bisa kita lihat lagi bagaimana telah selesai melakukan pemotongan ini. Ini kita lihat dari bawah. Karena ini terlalu banyak, ini tidak bisa lagi dilihat dari atas, tidak kelihatan lagi. Sudah tumpang tindih. Ini saja sudah 6 yang kita potong ini. Nah, tadi mana tadi? Yang ini apa yang ini kalau dilihat dari sini? Ini 2. 2 ini. Nah, ternyata siripnya lebih aktif yang ini. Berarti tidak jadi kita meninggalkan yang ini. Yang ini saja kita potong. Karena siripnya lebih aktif yang ini. Jadi lebih bagus yang ini. Kita tinggalkan. Nah, yang ini tumpang tindih lagi. Kita potong juga yang ini. Nah, saya ulang kembali, seharusnya kita potong dari bonggol ini kan kalau tidak ada buahnya. Tetapi karena ini ada buahnya, buahnya ini kita manfaatkan dahulu sampai selesai musim. Setelah habis musim nanti, ini kita potong dari bonggolnya. Kita potong benar-benar dari bonggol dari sini. Nah, sementara ini karena kita ingin manfaatkan dulu buahnya, kita potong saja sebatas yang berbuah. Nah, yang ini tadi belum jadi kita potong. Sudah berapa? Sudah banyak sekali yang kita potong. Nah, jangan merasa sedih kita potong-potong ini. Nah, kita potong semua. Ya memang sekarang ini buahnya ini berhasil menjadi buah. Dari yang kemarin-kemarin itu kan berhasil ini menjadi buah. Tetapi bisa kita lihat bunga yang mekar kemarin pada bulan 8 kemarin seperti ini jadinya. Nah, gagal semua ini. Karena terlalu banyak pembagian nutrisinya. Nah, mungkin juga ada pertanyaan, kalau begitu mengapa
yang berbuah sekarang ini berhasil menjadi buah. Nah, karena kemarin itu memang yang sudah besar ini kita pelihara. Yang baru saja kita potong itu kan masih kecil-kecil. Nah, jadi dia sudah keluar menyusul yang besar-besar ini. Karena dia menyusul, jadi keadaannya kecil. Tetapi walaupun dia kecil, pada bulan 8 kemarin melakukan pemekaran, dia ikut juga mekar. Tetapi akibatnya ya seperti ini. Walaupun dia ikut mekar, tidak berhasil menjadi buah. Nah, seperti ini. Nah, bisa kita lihat kembali. Sudah berapa? Ini 1 yang kita pelihara, 2, 3, dan 4. Selebihnya dari itu sudah kita lakukan pemotongan pada ujung-ujungnya. Nah, ini 1 lagi belum kita potong. Kita potong juga. Nah, jadi kesemuanya itu sudah kita lakukan pemotongan pada ujung. Ini juga belum kita potong. Nah, seperti ini penampakannya setelah kita melakukan pemotongan. Jadi ini walaupun masih kecil-kecil buahnya ini, kita rempel juga yang di bonggol ini. Supaya matahari dan udara bisa masuk atau menembus dengan leluasa. Nah, seperti inilah penampakannya. Jadi itu saja sebagai penjelasannya. Jadi intinya tadi, kalau kita mau menambahkan bahan B0-nya, kita lihat pada jumlah ruasnya ini. Apakah jumlah ruasnya ini bisa mengeluarkan 1 ruas lebih dari 1 bulan, atau dia tidak mampu mengeluarkan 1 ruas 1 bulan. Jadi kedua-duanya itu bisa kita menjadi acuan. Apabila dia mampu mengeluarkan 1 ruas lebih dalam 1 bulannya, maka boleh kita tambahkan bahan B0-nya. Dan apabila dia tidak mampu mengeluarkan 1 ruas dalam 1 bulan, maka kita harus melakukan pengurangan bahannya. Apabila bahannya belum berbuah, langsung kita rempel. Tetapi apabila bahan yang ingin kita kurangi tersebut telah melakukan pembuahan seperti ini tadi, maka kita hanya melakukan pemotongan sebatas yang berbuah dan tidak berbuah. Itu saja, semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.